Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far Thayyar radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Sejak semula keluarganya terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan pahlawan kaum Quraisy. Namun Ja'far radhiyallahu anhu memiliki hubungan khusus dengan orang-orang miskin dan kebanyakan pergaulannya adalah dengan orang-orang miskin. Disebabkan kezaliman kafir Quraisy, kaum muslimin berhijrah untuk pertama kalinya ke Habasyah. Ja'far radhiyallahu anhu ikut rombongan itu. Namun kaum kafir Quraisy tidak membiarkan kaum muslimin begitu saja. Mereka mengirim beberapa orang Quraisy menghadap Raja Najasyi, sehingga ia terpaksa membebaskan dirinya di hadapan Najasyi. Setelah hijrah ke Habasyah, Ja'far pulang dan hijrah ke Madinah, kemudian syahid dalam perang Mu'tah. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu wafat, Nabi SAW bertakziah pada keluarganya dan memanggil anak-anaknya, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad radhiyallahu anhu, yang semuanya masih kecil. Rambut mereka dibelai dan Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk mereka. Anak-anak itu memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Namun sifat kedermawanan Abdullah radhiyallahu anhu lebih menonjol sehingga ia digelari Qutbus Saka, pemimpin para dermawan. Pada usia 7 tahun, ia telah dibaiat oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika, seseorang meminta Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu agar meminta perlindungan dari Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu mengabulkannya. Setelah tercapai maksudnya, maka untuk memenuhi nazar dengan memberi 40.000 dirham kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Abdullah menolak sambil berkata, "Kami tidak menjual kebaikan kami." Dan ia juga pernah diberi hadiah 2.000 dirham. Ia langsung membagikannya kepada ahli majelis itu sampai habis. Pada kesempatan yang lain, seorang pedagang menjual gula dalam jumlah banyak di pasar, tetapi ia sangat sedih karena tidak seorang pun yang membelinya. Lalu lewatlah Abdullah radhiyallahu anhu melihat keadaannya. Ia menyuruh pelayannya yang membeli semua gula itu, kemudian membagikannya ke semua orang secara cuma-cuma. Ia akan menjamu makan minum setiap kabilah atau tamu yang mengunjunginya, juga memenuhi hajatnya walaupun pada malam hari, al-isobah. Pada suatu ketika, Zubair radhiyallahu anhu menyertai suatu peperangan. Sebelum berangkat, dia berwasiat kepada anaknya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, "Aku merasa bahwa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan fulan dan fulan." Demikianlah wasiat Zubair radhiyallahu anhu sebelum ia syahid pada hari itu. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menghitung seluruh hutang ayahnya, ternyata semuanya berjumlah 2.200.000 dirham. Padahal ia memiliki hutang karena ia terkenal dengan sifat amanahnya. Yakni banyak orang yang menitipkan amanah kepada Zubair radhiyallahu anhu, tetapi ia selalu berkata kepada orang yang menitipkan itu, "Aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan harta, jadi titipan kalian akan aku anggap sebagai hutangku kepada kalian. Jika kalian memerlukannya, maka ambillah dariku." Kemudian uang itu ia gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Zubair berwasiat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, "Jika kamu dalam kesulitan, mintalah kepada tuanku." Karena Ibnu Zubair radhiyallahu anhu merasa tidak paham, maka ia bertanya, "Siapakah tuanmu, ayah?" Jawabnya, "Allah." Akhirnya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dapat melunasi hutang-hutang ayahnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bercerita, "Jika dalam kesulitan aku berkata, 'Wahai tuannya Zubair, pekerjaan ini dan itu belum selesai.' Kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut mudah untuk diselesaikan." Selanjutnya ia bercerita, "Suatu ketika aku berkata kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, 'Dalam daftar hutang ayahku, engkau berhutang 1.000.000 dirham kepada ayahku.' Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, 'Jika demikian, kapan saja engkau mau, ambillah uangnya.' Namun setelah aku teliti kembali catatannya, ternyata aku telah melakukan kesalahan.
Aku segera kembali kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Aku berkata, ternyata ayahku yang berhutang kepadamu. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, aku telah memaafkannya. Sahutku, tidak cukup dengan memaafkan, aku mesti membayarnya. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, jika demikian, bayarlah jika ada kemudahan. Aku berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang aku dapatkan dari rampasan perang. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, baiklah, aku menerimanya. Padahal aku telah memberinya tanah gersang, bahkan air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya dan berkata kepada budaknya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah dihamparkan sejadahnya, ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sujud yang sangat lama. Selesai sholat, ia menyuruh hambanya agar menggali tempat sholat tersebut. Beberapa lama setelah menggali, terpancarlah sebuah mata air yang sangat deras dari tempat itu, Usudul Gobah. Demikianlah perilaku para sahabat radhiyallahu anhu. Kejadian yang lain seperti itu masih banyak. Peristiwa seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Secara umum, sifat tersebut dimiliki oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhu.